Dengan saya moderator Anissa Dwi Aprilia. Saya Usul Bagian. Saya Vivi Paramita Larasati. Saya Karina Fatimah. Saya Muhammad Rodani Nadi. Kerajaan Aceh Darussalam. Setelah kerajaan Samudra Pasai mengalami kemunduran pada abad ke-16 yang disebabkan oleh peperangan dengan kerajaan Majapahit yang bercorak Hindu, namun di wilayah Sumatera Utara mayoritas kehidupan masyarakatnya masih mendominasi agama Islam. Kemudian setelah kerajaan Majapahit itu kekuasaannya mulai memudar, Sultan Ali Muhayyad Shah mendirikan sebuah kerajaan yang bernama Aceh Darussalam. Sejak saat itu, kerajaan Aceh Darussalam memegang hegemoni Islam di kawasan Sumatera Utara. Bagaimana perkembangan kerajaan Aceh Darussalam berikut akan kami jelaskan. Yang pertama, letak geografis. Letak geografis kerajaan Aceh Darussalam sesuai dengan namanya. Kerajaan Aceh Darussalam ini terletak di kota Banda Aceh di ujung pulau Sumatera. Kemudian kerajaan Aceh Darussalam ini sudah menjadi tempat perdagangan yang ramai. Hal itu didukung oleh letak kerajaan yang sangat strategis, yaitu di sebelah utara kerajaan Aceh Darussalam itu berbatasan langsung dengan Selat Malaka yang merupakan jalur perdagangan dunia, dan sebelah barat kota Banda Aceh itu berbatasan dengan Samudra Hindia. Kerajaan Aceh ini juga dilalui oleh 7 sungai yang ikut mempengaruhi perkembangan perekonomiannya. Kemudian yang kedua yaitu kehidupan politik. Kerajaan Aceh Darussalam itu dulunya adalah penggabungan dari 2 kerajaan, yaitu Kerajaan Lamuri atau Rami dan Kerajaan Dar al-Kamal. Penggabungan ini dirintis oleh Muzaffar Shah. Kemudian di bawah kepemimpinan Sultan Ali Muhayyad Shah, kerajaan Aceh Darussalam ini dapat berkembang dengan besar. Keberhasilan Sultan Ali Muhayyad Shah dalam memimpin militer Aceh Darussalam turut mempengaruhi perekonomiannya. Sultan Ali Muhayyad Shah berusaha memperluas daerah kekuasaannya hingga ke Sumatera Barat, dibantu dengan pasukan asing yang terdiri dari orang-orang Turki, Arab, dan Abyssinia. Kemudian sejak saat Selat Malaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511, kerajaan Aceh Darussalam ini menjadi pusat pelabuhan utama di kawasan Sumatera Utara. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Vivi Paramita. Pada masa pemerintahan Sultan Alauddin Riyad Shah Al-Qahar, kerajaan Aceh Darussalam itu berusaha untuk memperkuat angkatan perang, mengembangkan perdagangan, dan mempererat hubungan dengan negara-negara lain. Pada masa ini pula, kerajaan Aceh Darussalam membangun hubungan diplomatik dengan kerajaan Turki Ottoman di Timur Tengah karena dianggap sebagai negara Islam yang kuat. Kerajaan Turki Ottoman ini membantu persenjataan militer kerajaan Aceh Darussalam sehingga ia dapat menaklukkan kerajaan Batak, Barus, dan Aru. Pada masa ini pula kerajaan Aceh Darussalam itu berusaha menyerang Malaka yang berada di bawah kekuasaan Portugis. Namun upaya menyerang itu tidak menuai keberhasilan. Sultan Iskandar Muda merupakan raja terbesar di kerajaan Aceh yang memerintah pada tahun 1607 sampai 1636. Pada masa pemerintahannya, kerajaan Aceh Darussalam itu dapat menguasai Selat Malaka sehingga dapat mengendalikan perdagangan di Selat Malaka. Sultan Iskandar Muda ini wafat pada tahun 1636 dan digantikan oleh Sultan Iskandar Thani ala al-Din Muhayyad Shah, di mana pada masa pemerintahan Sultan Thani ini kerajaan Aceh Darussalam itu mengalami kemunduran karena tidak ada sultan yang cakap dan mampu memimpin kerajaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Muhammad Robian Hernadi. Tiga, kehidupan ekonomi. Portugis berhasil menyatukan Malaka. Aceh menjadi pelabuhan dan benar perdagangan yang cukup maju. Kerajaan Aceh menjadi hubungan perdagangan dengan Mesir, Turki, dan negara-negara di semenanjung Arab, Afrika, Prancis, Inggris, India, Cina, dan Jepang.
Komoditas utama Aceh adalah lada. Selain itu, Kerajaan Aceh mengekspor kayu cendana, sahapan, gandurigen, damar, obat-obatan, kapur barus, bunga lawang, dan emas. Setelah datangnya Inggris dan Belanda ke Aceh, sistem perdagangan Kerajaan Aceh mengalami perubahan. Sistem perdagangan kedua bangsa itu dilakukan melalui perantara karena pedagang-pedagang asing tidak memahami cara perdagangan setempat. Adanya monopoli yang dilakukan oleh Inggris dan Belanda cukup memperkeruh perekonomian Kerajaan Aceh Darussalam. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Armilani. Empat, kehidupan agama. Kehidupan masyarakat Aceh dilandaskan oleh ajaran Islam. Maka dari itu, hukum yang mengatur masyarakatnya adalah ajaran hukum Islam. Golongan ulama memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakatnya. Mereka menjadi petinggi agama dan penasehat pemerintah. Kerajaan Aceh sangat memperhatikan pendidikan masyarakatnya. Maka dari itu, terbangunlah sekolah dengan sistematis secara berikut. Yang pertama, menasah. Menasah ini setingkat dengan sekolah dasar. Pada jenjang ini mereka diajarkan membaca huruf Arab, ilmu agama dalam bahasa Melayu, akhlak, dan sejarah Islam. Pada jenjang ini didirikan di tingkat desa. Yang kedua yaitu rangkang. Rangkang ini setara dengan jenjang pendidikan sekolah menengah pertama. Pada jenjang ini mereka diajarkan membaca huruf Arab, berhitung, hisab, dan fikih. Pada jenjang ini didirikan di tingkat kecamatan. Yang ketiga yaitu dayah. Dayah ini setingkat dengan sekolah menengah atas. Pada jenjang ini mereka diajarkan ilmu falak, hisab, dan berhitung. Pada jenjang ini didirikan di tingkat kabupaten. Yang terakhir yaitu dayah Teukucik. Dayah Teukucik ini setingkat dengan perguruan tinggi. Pada jenjang ini didirikan di kota raja atau ibu kota kerajaan. Pada jenjang ini mereka diajarkan sejarah, ilmu fikih, dan ilmu falak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Wisnu Ferdian. 5. Kehidupan sosial dan budaya. Sistem pendidikan keagamaan di Aceh menghasilkan beberapa para ulama ternama yang ahli dalam bidang agama dan kesusastraan. Para ulama tersebut antara lain Hamzah Fansuri yang menulis kitab Tabyan fi Ma'rifati al-U'adiyan, Samsuddin Al-Sumatrani menulis kitab Al-Muhaqiqin, Mi'rat Al-Muhaqiqin Al-Iman, Nuruddin Araniri menulis kitab Sirat Al-Mustaqim, serta Syekh Rauf Abdul Sengkili menulis kitab Mi'rat Al-Tulab bi Fasid. Keberadaan para ulama tersebut membuktikan bahwa Kerajaan Aceh Darussalam mengalami perkembangan pesat. Jadi dikit lah agar nggak kelihatan. Selain karya sastra keagamaan, karya sastra sejarah juga pernah ditulis oleh Nuruddin Araniri, yaitu Bustana Salatin. Yaitu peninggalan ini diantaranya Masjid Raya Baitur Rahman, Taman Sari Gunungan, Meriam Kesultanan Aceh, makam Sultan Iskandar Muda, dan uang emas Kesultanan Aceh. Itulah tadi presentasi dari kelompok 2 yaitu Kerajaan Aceh Darussalam. Maaf jika ada kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.